Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV One Connect. Tiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah pujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita. Kesini aja rumah mama, kesini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Jamaah TV One dimanapun Anda berada. Semoga hari ini Anda, saya dan kita semua sehat selalu ya. Alhamdulillah. Tentunya terima kasih Anda kembali menyaksikan kami di rumah Mama Dede. Terima kasih juga buat yang sudah hadir di studio. Ya, ini wah bajunya bagus-bagus sekali nih. Ini baju lebaran ya? Baju lebaran udah dipakai. Lebaran masih beberapa hari lagi Mas Bedu. Biasanya kalau baju bagus baju lebaran ya. Iya. Iya dulu. Nabawi kok sama Zara bajunya sama? Iya Mas Bedu juga sama. Kok aku juga sama? Jangan-jangan kita satu acara nih. Iya sama. Bener juga Mas Bedu. Ngomong-ngomong Zara, tahu nggak Al-Quran itu kan mukjizat Rasulullah. Tahu nggak kenapa Al-Quran itu menjadi mukjizat? Kenapa ya? Ya nggak tahu Mas Bedu. Karena Al-Quran itu mampu menjadi penerang manusia saat manusia berada dalam kesesatan kegelapan. Masya Allah. Hebat ya Mas Bedu ya. Mas Bedu kayaknya makin kesini pengetahuan ilmu agamanya makin nambah. Masya Allah. Ya itulah ya. Yang namanya Al-Quran itu mampu memberikan hidayah kepada para pengikutnya yang membacanya, terutama pengikut Rasulullah SAW. Iya Mas Bedu, Gitu. tapi bener nih, Zahra waktu itu pernah ya nemuin salah satu ayat yang pas banget sama masalah yang lagi Zahra alamin. Dan itu solusinya ada di dalam Al-Quran Mas Bedu. Luar biasa. Masya Allah. Berarti Sarah solusinya bisa dapat dari Al-Quran situ. Iya, Kalau boleh tahu waktu itu masalah apa sih? masalah apa rahasia Oh, dong. rahasia masalahnya. Orangnya Jackmania. Jackmania. Metro Mini. Tempat sampah. Damang Bedu. Damang, orang teh Jackmania. Kantor Abdi pos. Jackmania Abdi. Oh, Abdi Persib. Abdi bukan Metro Jackmania. Mini. Metro Mini. Tempat sampah. Ya Allah. Sama warnanya oranye. Iya. Anak-anak apa kabar? Baik, Masya Allah. Paling kesini mas segar bener ya. Cerah mah. Terbiasa membaca Al-Quran sepertinya mah. Masya Allah. Bukan sepertinya, emang Emang begitu ya, Mas? ya, Mas? IIKI itu mencetak penghafal Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Bedu sudah hafal? Apa mah? Surat naon? Al-Fatihah. Parah. Ya lagi belajar mah. Sama adik-adik dari IKI dan juga dari PT IQ. Iya. Di tengah-tengah Anak-anak yang IQ. IQ jongkok. IQ Semoga jongkok. lama-lama berdiri. tuh Amin, IQ. amin. Mas. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub bi fadlihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hidayah Al-Qur'an.
Al-Quran itu hudan. Kita lihat di dalam Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hidayah, petunjuk. Kalau kita lagi bepergian ke suatu tempat di mana kita asing, baru tumben kita melewati tempat tersebut, kita lihat petunjuk. Kanan Jakarta Barat, ke kiri Jakarta Timur, Lempeng Jakarta Utara, begitu kan? Iya, Mah. Iya, betul. Lihat petunjuk. Lihat peta maps. Lihat peta, jangan kalah sama Dora. Peta. Gitu. Jadi petunjuk dari Al-Quran. Makanya biar kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan tidak salah arah, selalu berpegang kepada Al-Quran. Sekarang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 185. Pada bulan Ramadan aku turunkan Al-Quran sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana haram, semua terdapat di dalam Al-Quran. Oleh karena itu kalau kita baca Quran tidak cukup baca, ditadaburkan Al-Quran. Nih mereka di kepalanya nih semua nih, kiri kanan kita. Allah. Masa yang di tengah nggak kelunturan dari Quran mereka? Amin, mudah-mudahan ya Allah. Mudah-mudahan, tapi bukan hanya amin. Iya. Berusaha lu amin doang, ngapain lu kalau nggak usaha? Iya, Mas, siap, Bang. Jadi Al-Quran tidak cukup dibaca, ditadaburkan. Apa yang ditadaburkan? Dibaca ayatnya. Terjemahnya apa? Maksudnya apa? Tujuannya apa? Isinya diamalkan, dipahami, ditelaah, sudah kita tahu, mengingatnya, memahaminya, sampaikan kepada orang lain. Itulah yang namanya mentadaburkan Al-Quran. Walaupun memang membacanya dapat pahala. Masya Allah. Tapi berbeda kalau kita yang membaca, menguasai isinya, itu akan jauh berbeda daripada orang yang hanya membaca doang. Walaupun dalam tanda kutip, mereka membacanya pun dapat pahala. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh karena Al-Quran. Al-Quran memberikan syafaat pertolongan bagi siapa yang membacanya. Makanya di bulan Ramadan, apalagi sekarang, pahala dilipat gandakan. Bukan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Betapa banyaknya pahala yang Allah berikan kepada orang yang selalu membaca Al-Quran. Dan tidak mungkin kalau kita baca Quran, Qaf, nggak mungkin kan? Iya, Mah. Yasin, pasti ada terusannya. Ada. Ini lebih Ya, banyak betul, baca, Allah. lebih banyak pahalanya buat kita. Ini hudan, petunjuk. Dan Penjelasan petunjuk dan pembeda. Siapa yang bisa membedakan? Orang yang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hai orang yang beriman, siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan Al-Furqan. Tuh, itu hidayah dari Allah, diberikan Al-Furqan karena kita baca Quran. Baca Quran. Ini boleh, ini tidak, ini halal, ini haram, ini wajib, ini semua terdapat di dalam Al-Quran. Tuh. Apalagi yang namanya Al-Quran. Mau'idah hasanah. Kita lihat dalam surat Yunus 57. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wasyifaa'ul lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Hai manusia, kata Allah, semua manusia, bukan hanya orang beriman. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'idah hasanah, pelajaran yang sangat baik, obat penyakit dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah. Tuh hidayah dari Allah. Apalagi Al-Quran, hidayah buat kita bahwa Al-Quran obat penyakit dalam dada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Bani Israil ayat 82. Aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai obat penyakit dalam dada dan rahmat bagi orang yang beriman. Wala yazidud dhalimina illa khasyara. Kecuali bagi orang yang zalim, itu penyakit mereka semakin bertambah penyakit mereka. Masya Allah, luar biasa. Makanya apa sih yang kita banggakan di dunia? Kalau kita bangga dengan apapun, tuh baca Quran makin merunduk kita. Begitu perintah Allah kepada kita. Mau'idah hasanah, pelajaran yang baik. Minad dhulumati ilan nur.
Muhammad, aku turunkan kepada engkau Al-Quran untuk mengajak manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada terang benderang. Di zaman jahiliyah, Masya Allah, yang kuat yang berkuasa, yang lemah yang dikalahkan. Tapi dengan Al-Quran, siapa yang paling baik di hadapan Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lanjutkan lagi tentang hidayah Al-Quran bersama Mama Dede. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Salatullahi wassalam ala Rumah Mama Dede. Baik jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Hidayah Al-Quran. Jadi Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Kata Allah, sesungguhnya aku turunkan buat keadaan Al-Quran dan aku yang merawat Al-Quran. Caranya bagaimana? Allah turunkan Al-Quran dengan kudrat iradat Allah. Begitu banyak orang yang berminat menghafalkan Al-Quran. Sehingga kalau di tulisannya ada yang salah, alif ke wawu ada tambahan, itu bisa dikoreksi. Makanya kalau di percetakan Al-Quran beda dengan percetakan buku. Ya, Ma. Kalau percetakan Al-Quran biasanya yang nguji itu 15 lapis. Begitu kalau di Madinah itu begitu. Di Madinah kan ada percetakan Al-Quran ya, yang kalau kita lagi umroh lagi haji suka dibawa ke percetakan. Itu 15 lapis. Dicek. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidin. Ini mereka ini kan bisa koreksi. Kalau Bedu, Mama, mungkin Zahra, Ya, Ma. Fatihah bisa baca, nulisnya bisa benar nggak? Iya betul. Mereka mah ini ditakdirkan oleh Allah, apal bacaannya, Masya Allah. tahu tulisannya. Inilah dengan kudrat iradat Allah yang namanya Al-Quran merupakan zikir kepada kita. Dengan Quran memberikan hidayah biar kita selalu ingat bahwa saya diciptakan oleh Allah, hidup di buminya Allah, mata bisa melihat karena Allah, kemudian bisa rezeki juga dari Allah, mati kembali kepada Allah, zikir ingat terus dimanapun. Makanya perbanyak zikir orang yang beriman. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang benar beriman kepada Allah, hatinya tenang dan tentram. Dengan zikir ingat kepada Allah, ketahui oleh kalian, zikir kepada Allah menyebabkan hati kalian tenang dan tentram. Orang yang selalu berzikir dalam setiap kesempatan dimanapun dia berada, nggak ada kemerusung hatinya. Tidak ada perasaan resah dan gelisah. Tenang aja. Dia yakin inilah yang terbaik yang Allah berikan buat kita. Ingat terus kepada Allah. Makanya selalu diisi dengan kalimat-kalimat thayyibah. Masya Allah. Tidak usahlah di mulut kalau kita lagi naik angkot. Ya, Ma. Karena Mama masukkan, ada emak-emak nih. Mungkin guru ngaji ngajarin. Walaupun ibu dimanapun berada banyak zikir. Ntar dia... nggak usah begitu-gitu amat. Karena malaikat akan menghitung, nggak akan ada yang kelewat, pasti semuanya dihitung. Mayal pidu bin qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian kerjakan, lakukan, ucapan dicatat oleh raqib dan atid. Jadi kita bersyukur kepada Allah sebagai seorang muslim, diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya, disampaikan kepada kita Al-Quran sebagai zikir kepada Allah. Mau'idu hasanah, hidayah kepada kita, petunjuk, petunjuk, dan luar biasa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat kita, insya Allah. Insya Allah, amin. Mengeluarkan dari yang gelap kepada yang terang, sebagai nur, sebagai al-burhan, itulah daripada Al-Quran. Mah, tadi Mama bilang Al-Quran tuh sebagai hudal linnas. Untuk bagi manusia atau kepada manusia yang beriman dan bertakwa, apa? Kepada semuanya. Semua manusia, Pak. Hudal linnas wa bayyinati bidal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia. Arti yang iman, yang tidak beriman diberikan oleh Allah Al-Quran. Jangan begini, saya kan tidak masuk orang yang beriman. Kenapa tidak belajar Al-Quran? Kenapa nggak ada kemauan? Kenapa kamu lihat aja sekarang nggak usah jauh-jauh. Orang yang tidak bisa melihat aja bisa hafal Quran. Masya Allah. Kenapa kita mata melotot semenjak lahir nggak mau baca Quran? Karena kita tidak memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk menghafal Al-Quran. Siapa yang salah, Allah apa kita? Kita. Dan semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya, mumpung masih hidup, yuk jangan katakan
Saya mah sama orang tua nggak diajarin. Alhamdulillah orang tua melahirkan kita sampai sehat, sampai seperti sekarang, ada kesempatan belajar mengkaji Al-Quran. Kenapa tidak ada kata terlambat? Mendingan mantan preman jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Dulunya nggak benar, sekarang hafal Al-Quran hebat. Ya Allah, Masya Allah. Makanya Al-Quran itu bisa menjadi hidayah mah. Nah ini yang kadang-kadang saya dulu suka bingung nih mah. Kalau Al-Quran itu ada yang untuk ya ayyuhalladzina amanu untuk orang yang beriman, untuk manusia. Nah itu gimana cara? Yang namanya Quran bedu ada yang ayat makiyah yang diturunkan di Mekah. Biasanya dimulai dari ya ayyuhan nas, manusia belum pada beriman. Iya, belum pada beriman. Ayat madaniyah yang turun di Madinah, orang-orang sudah beriman. Makanya panggilannya ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu bedanya. Makiyah dengan madaniyah. Gitu. Jadi kalau di Mekah kan belum pada beriman, yang dihibau manusia. Ya ayyuhan nas, hai manusia. Ketika hijrah mereka ke Madinah udah beriman, dihimbau ya ayyuhalladzina amanu. Itu tandanya. Seperti itu. Mah, untuk hidayah Al-Quran sendiri nih Mah, tentunya orang yang mungkin membaca Al-Quran dan mentadaburkan kata Mama tadi, itu akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Punten nih Mah, tata cara baca Al-Qurannya sendiri itu Mah, ada yang bilang ini baca Al-Quran jangan cuma dalam hati, dilafazkan. Nah sebenarnya tuh pahalanya sama nggak Mah kalau yang baca dalam hati sama dilafazkan? Karena kita bisa ngomong harus diomongin. Baca Quran, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran yang tartil. Punten jangan marah karena jahrananya. Banyak di pengajian yang baca Qurannya nggak tartil. Contoh, punten, Mama kan guru ngaji. Banyak sekali perkumpulan pengajian kalau baca Yasin bisa nyambut. Yasin turjaun. Itu salah. Allah mengatakan barotilil Qur'ana tartila, baca Quran wajib tartil. Mahrojnya benar, tajwidnya benar. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Itu baru tartil. Contoh, kalau Mama tidak salah punten jangan tersinggung. Saya mah karena punya TV nonton. Ada yang tarawehnya cuma 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allah, Allahu Akbar. Mana tartilnya bacaannya? Iya Mah. Fatihah aja nggak kelar-kelar berapa puluh rakaat cuma 7 menit. Aneh tapi nyata. Mereka dikatakan tidak benar sholatnya, tidak akan diterima karena sholat itu rukunnya diantaranya tumaninah, bacaannya tartil. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Nah Mah punten lagi Mah ya, misalnya tadi kan seperti yang Mama katakan, sebagian banyak orang yang baca Al-Qurannya tidak tartil dan ada yang membacanya sesuai dengan tajwid dan tartil. Ini sebenarnya yang bacanya dalam tanda kutip agak asal-asalan itu dapat hidayah tetap nggak Mah dari Al-Quran itu Mah? Hidayah itu dicari jahrah. Kalau saya sadar saya nggak baca Qurannya nggak tartil, nyari guru ngaji. Walaupun anak kita, mantu kita, tetangga kita lebih muda dari kita, kenapa tidak? Kalau ilmu mereka lebih baik, jangan merasa malu. Malu gua mah masa sama anak kecil gua belajar. Kenapa malu? Udah tua lu kagak bisa belajar sama anak kecil yang lebih pintar, nggak mau. Nah ini salah. Jadi kita wajib menyadari ilmu kita sampai mana. Orang yang dihadapin bukan soal tua, bukan soal muda, tapi ilmu mereka mumpuni membaca Al-Quran. Jadi wajib kita belajar. Karena yang namanya belajar, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Minal mahdi ilal lahdi. Begitu, Masya Allah. Oke, baik. Setelah ini nanti jamaah yang ada di studio punya kesempatan untuk bertanya sama Mama ya tentang hidayah Al-Quran. Tapi setelah ini siapkan pertanyaannya dan jamaah di rumah juga jangan kemana-mana. Karena setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Bacalah Al-Quran, Allah berakhir bahagia. Bapak Ibu jamaah TV One dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Mensyukuri nikmat Ramadan, tema kita hari ini hidayah Al-Quran. Ada yang mau bertanya nih Mah? Silahkan perwakilan dari Institut Ilmu Al-Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdah Meidianti dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih Mah, mau tanya. Ya. Bisa dikatakan hidayah itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana cara kita untuk bisa benar-benar mendapatkan hidayah tersebut? Tiap kita sholat minimal sehari semalam Rifda kita 17 kali. Ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang zalim, tapi jalan orang yang Engkau berikan nikmat. Ridho. Ya kan? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Orang yang Kau berikan nikmat, bukan orang yang sesat. Siapa orang yang diberikan nikmat? Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. An-Nisa 69. Siapa orang yang dapat hidayah, yang didapatkan nikmat? Para nabi, para rasul. Orang yang jujur, orang yang mati syahid, itu teman-teman yang baik, orang yang beramal soleh. Rifda nanya, bagaimana hidayah? Hidayah itu ada yang blok datang kepada kita, ada juga dengan kita yang mencarinya. Maaf, banyak sekali teman-teman kita yang maaf dalam tanda kutip, tadinya non-muslim. Ya kan? Tadinya. Ngedengeran azan, langsung tergetar hatinya. Masya Allah. Dapat hidayah, langsung masuk Islam. Tadinya juga ada orang yang non-muslim. Kedengeran di masjid orang baca Quran, dapat hidayah, langsung dia masuk Islam. Ada juga saya, anak-anak tuh segede-gede kalian. Teman kosnya ini seorang muslim satu kamar, sholat, baca Quran. Ketika temennya pergi, dia di kamar kosnya sendirian, dibaca-baca tuh Quran terjemah. Digerakkan hatinya oleh Allah, dapat hidayah, langsung diam-diam dia masuk Islam. Tapi nggak bilang kepada orang tuanya, sudah sarjana baru bilang. Jadi Rifda dan teman-temannya, yang namanya hidayah, ada hidayah langsung diberikan oleh Allah kepada kita, ada juga hidayah yang dicari, tapi dalam tanda kutip. Baik hidayah yang langsung datang kepada kita, maupun hidayah yang kita cari, wajib dirawat dan dipelihara. Ibaratnya mamah nih Rifda, beli pohon pasti yang bagus kan? Ya. Kalau pengen pohon ini awet, bagusnya subur, dipupuk, disiram. Oh ini mah disiramnya tiap hari, ini seminggu 2 kali, ini seminggu sekali. Kalau salah kita memperlakukannya, ini bisa busuk. Jadi gitu, jadi dirawat sesuai dengan perintah Allah. Hidayah itu diganti pupuknya, kalau pohonan itu 3 bulan sekali, maka pohon kita akan makin subur. Hidayah juga sama begitu Rifda. Jadi bisa kita cari atau datang sendiri, tapi baik yang datang sendiri maupun yang dicari wajib kita rawat. Begitu. Ya. Seperti itu ya. Terima kasih sudah terjawab. Dan karena memang untuk mendapatkan hidayah itu sangat sulit ya Maya. Jadi memang kalau udah dapat juga harus dirawat. Kalau belum dapat ya kalau nggak dirawat bisa pergi dia. Bisa pergi, betul. Bisa pergi. Membaca Al-Quran tidak hanya membaca ayat huruf Arabnya saja ya Maya. Tahu artinya maksudnya gitu kan? Harus. Tahu artinya. Tapi kan kita tidak punya kemampuan untuk menafsirkan ayat per ayat mah. Takutnya salah penafsiran. Akhirnya kita harus mencari guru ya Maya. Makanya nyari guru. Kalau kita cuma baca tanpa guru, gurunya setan, merekayasa sendiri, itu yang salah. Nah, dikhawatirkan juga mah ketika kita salah milih guru mah. Nah, nanti yang ada tafsirannya dipelintir dan kita dimanfaatkan, bukan menjadi umat Islam yang menyebarkan rahmatan lil alamin, malah menjadi umat Islam yang disuruh mendapatkan teror takutnya nantinya mah. Nah, makanya itulah kenapa Robbana ma khalaqta hadza batila. Akal sehat dipakai. Kalau kita ikut ngaji dia kelihatannya melenceng, kok begini-begini nggak masuk akal sehat, tinggalin, cari lagi tempat yang lain. Itulah gunanya otak di atas, nafsu di bawah. Begitu bedu. Kan ada begitu kita pertama ngaji benar, yang ketiga, yang keempat, kok
penerangannya begini-begini, kayaknya nggak masuk akal sehat, mundur. Iya. Kok udah boleh sembunyi-sembunyi nih gitu. Nah itu misalnya jangan ngomong siapa-siapa, caranya begini, latihannya di sini, itulah yang meragukan, kita tinggalkan. Sesuai yang meragukan, lebih baik kita tinggalkan. Karena pengalaman teman-teman dulu yang waktu masih muda-muda jiwa muda, awam ilmu agama, ketemu sama guru ngaji yang bisa menafsirkan Al-Quran, ditafsirkannya kita tidak mengerti. Tapi akal sehat, hati dan pemikiran pasti itu benar dari Allah, pasti akan dia berbicara. Itu salah, itu harus tinggalkan. Mudah-mudahan kita juga ya dihindarkan dari itulah hidayah. Orang-orang yang memanfaatkannya. Betul. Karena tidak sedikit orang yang memanfaatkan, orang yang bodoh-bodoh, orang yang awam-awam, yang tidak mengerti apa-apa, punten dalam istilah kerennya, mereka dicuci otaknya, biar apa yang mereka harapkan bisa diperoleh di orang tadi. Makanya ini yang dipakai. Ketika kita melihat melenceng, tidak benar kata akal sehat saya, tinggalkan. Sama seperti kita mencari informasi kesehatan ya Maya. Ketika kita mungkin sama Ustadz A ditafsirkan begini, boleh kita mencari second opinion second penafsiran lain kepada Ustadz yang lain untuk dicocokkan gitu ya Maya, bahwa oh ini berarti sama, berarti memang. Karena tidak sama, nggak usah begitu. Kalau Bedut tadi bilang tentang kesehatan, begini deh. Ada orang yang datang ke dokter ini sekali chest pleng. Ada orang yang datang ke dokter ini belum aja diminum obatnya, ketemu dokternya langsung sembuh. Masya Allah. Ada orang yang bolak-balik ke situ, ke dokter nggak sembuh-sembuh. Bagaimana keyakinan hati? Makanya yakinkan di hati, ini benar-benar hidayah dari Allah. Tangkap, rawat, insya Allah kita jadi orang benar. Yakinkan di hati. Iya, oke. Masya Allah. Ya, Mah, untuk hidayah sendiri saat kita membaca Al-Quran, kalau mendengarkannya kita bisa nggak mendapatkan hidayah dari Quran tersebut Mah? Hanya mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang mungkin diputar melalui tadi Mama sudah ceritakan ada yang wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau depan kalian bacakan Al-Quran, dengerin, perhatikan, kalian dapat rahmat. Di kita banyak yang mengaku Islam semenjak lahir keluarganya Muslim. Iya, Mah. Adalah acara mauludan. Dibacakan Al-Quran, dibacakan salawat, disampaikan ceramah agama. Panitia yang masak nasi, ngambil sayur asam, ngambil piring gitu. Itu bagaimana mendapatkan rahmat keberkahan. Makanya saran saya kalau kita bikin acara seperti itu, nggak usah disuguhin makan, bikin kue aja deh semalam dibungkusin, tiap datang bagi. Jadi panitia ikut dengerin biar terdapat rahmah dan keberkahan. Begitu caranya. Orang lagi baca Al-Quran, ada nganterin risol, nganterin kue lapis, itu dia. Makanya kita sebagai guru ngaji setempat, tatar tuh jamaah kita. Iya, Mah. Kalau lagi baca Quran, diam. Jangan tuh tromol diedarkan. Yang nyebelin gitu kan. Lagi husu baca Quran, tromol, serodot. Nyebelin kan? Bener, Mah. Itu, serodotnya disurung-surungkan. Kalau kotak amal udah gitu, kalau jatuhnya receh kan bunyi kincring, berisik gitu kan jatuhnya. Membiarkan kekhusyuan ya Mah? Artinya orang tadi koret, tahu. Apalagi kotak amalnya kaleng biskuit. Gorong dubrak. Ya Allah, beri rezeki yang banyak, umur yang panjang, receh juga. Doanya nggak kelar-kelar. Iya. Baik. Pengalaman kamu tuh Bedu. Iya. Oke, Mama, Mas Bedu dan juga jamaah, baik yang di studio maupun yang di rumah, jangan kemana-mana ya. Kita akan kembali membahas hidayah Al-Quran. Dan tentunya untuk yang mau bertanya setelah ini, pertanyaannya boleh dilangsungkan kepada Mama. Tetap bersama kami di Rumah Mama Dede. Belajar Al-Quran harus Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Mensyukuri nikmat Ramadan dengan tema Hidayah Al-Quran. Iya, Mas Bedu, Mama, ini ada pertanyaan lagi nih dari silakan teman-teman dari IQ. Mangga teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianda Yatul Khairat dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Oke, Dian. Galau nih Mah, Dapat, izin Dian. bertanya. Aku izinkan. Bagaimana, apakah ada penghambat dan pendorong kita untuk mendapatkan hidayah? Terima kasih. Yang namanya penghambat kita, hati kita tidak dibuka oleh kita. Karena apa? Misalnya kedengaran Quran ditutup.
Masya Itu Allah. yang hatinya mati. Ya Allah. Khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu walahum adzabun alim. Distempel, ditutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka distempel, mereka mendapat azab yang pedih. Kalau orang yang menutup hatinya walaupun hidayah sudah di depan mata, nggak bakal masuk dia. Karena dia tidak welcome. Beda kalau orang yang pengen mendapatkan hidayah, dia berusaha pergi ke taklim, pergi ke pesantren, pergi ke pengajian, pergi ke masjid, bisa berbagai cara hidayah datang kepada dia. Kalau belum apa-apa sudah menutup diri, bagaimana hidayah akan datang? Contoh, kata Nabi, kalau kamu punya ilmu, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Kalau kamu punya ilmu, ngajar, belajar, dengerin, cintai, perhatikan. Jangan jadi yang kelima, ngajar kagak, belajar kagak, ngedengerin kagak, mencintai kagak. Banyak kelebihan yang begitu. Iya mah. Kita punya taklim di masjid. Hari Sabtu jam 9 misalnya. Misal. Ini tetangga yang kelewatin cuma nanya, ngaji ya po? Hehe. Ada nggak yang sebatas nanya doang Dian? Ada nggak? Ada. Itu dia bagaimana dapat hidayah di depan mata aja. Kenapa? Hatinya ditutup. Ya Makanya Allah. hatinya mati, kata Allah. Tidak tergerak sama sekali. Berbeda kalau orang berusaha mencari hidayah. Iya mah. Tahu tempat ngajinya, jamnya tahu, gurunya tahu, semuanya tahu. Ada orang lewat, mau ngaji ya bu? Tungguin, ganti baju. ikut. Berusaha untuk dapat hidayah. Beda kan dia? Orang yang tidak dapat hidayah karena menutup diri, dia tidak mau menerima hidayah. Iya. Hatinya mati. Jadi memang untuk menghambat kita mendapatkan hidayah adalah sebenarnya diri kita sendiri Jadi ya, Mak, kita ya? sendiri menutup diri. Sama Menutup diri. kata pepatah bilang yang paling sulit dikalahkan untuk kita maju adalah ketika kita melawan diri kita sendiri. Iya, Diri kita itu sendiri. masalahnya. Makanya kalau kita ada kesalahan, kekurangan, koreksi diri. Iya, Contoh, kenapa dia nggak nikah? Serba salah. Yang ini kurang ganteng, ini kurang kaya, yang ini Kurang garam. yang garam. ini misalnya bukan sarjana. Kan dia yang nutup diri. Jodohnya sudah datang kok. Itu dia. Jadi jangan menanyakan orang, tapi ibda binafsi, koreksi diri kita. Iya mah. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Instagram juga nih mah. Dari @tita_maisyuroh. Tita Masyurah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Tita Salam. Masyurah. Mama mau nanya nih mah. Sok. Galau mah, Ayo apakah naon. boleh seorang wanita dalam kondisi haid mengajar Al-Quran dan Iqra? Terima kasih mah. Dan doa saat mengajar Al-Quran. Orang yang sedang haid tidak boleh sholat wajib sunat. Tidak boleh tawaf wajib sunat. Tidak boleh puasa wajib dan sunat. Tidak boleh megang Quran yang murni, yang semuanya tulisan Arab. Kalau terjemah boleh. La yamassuhu ilal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang bersih. Kemudian tidak boleh membaca Quran yang banyak, yang suratnya panjang. Kecuali juz amma, surat pendek, itu dianggapnya doa, silahkan. Haram berhubungan badan. Enggak mah. Nanya. Iya enggak ya. Menggalakan dia Kagak. nanya Enggak, doang Mah. gimana. Karena tidak boleh. Kaget. Yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa ada. Fa'tazilun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta tathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 222. Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadamu tentang haid, jawab, haid itu penyakit kotoran. Para suami, jangan kau dekati yang sedang haid. Jauhi dia, koma. Datangi dia kalau sudah suci. Haidnya sudah habis, sudah keramas. Jangan dikritik-kritik kalau dia belum keramas, lu keramas dulu. Datangi, lu jangan ketawa dengerin orang utang ngomong. Kalau sudah suci, si dia nyengir. Datangi mereka dari tempat yang aku tentukan. Gulnya di lubang depan, bukan ngikut robot gedek dari lubang belakang. Itu Quran. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang tabat dan orang yang suci. Jadi kalau pernah melakukannya, taubat dengan taubatan nasuha. Haram. Haram dicerai. Haram duduk di masjid karena dia termasuk junub, kecuali kalau lewat doang. Iya, Mah. Nah, boleh saya ngajar anak-anak Iqra? Boleh. Boleh mah. Tapi bukan di dalam masjid karena Anda punya junub, punya hadas besar.
Seperti itu ya, Mah. Berarti kalau di teras masjidnya masih boleh, Mah? Boleh di terasnya bukan dalam masjid. Iya. Baik, Mama, Mas Bedu, jamaah baik yang di studio maupun yang ada di rumah. Tentunya sebagai umat muslim, kita ingin sekali agar mendapatkan hidayah dari Al-Quran tersebut. Dan tentunya kita harus berusaha seperti apa kata Mama tadi ya. Berusaha dan juga meyakinkan diri kita agar kita bisa mendapatkan hidayah Al-Quran. Amin. Semoga itu semua terkabul. Untuk itu Mama, mari kita berdoa. Pemirsa, kita angkat tangan yuk, hadirkan hati, semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami pecinta Al-Quran. Jadikanlah kami mengerti daripada isi Al-Quran. Jadikanlah kami orang yang selalu mengamalkan isi Al-Quran. Berikan kepada kami hidayah darimu ya Allah melalui Al-Quran. Karena Engkau berfirman hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Kami bermohon kepadamu ya Allah, gerakan hati-hati kami yang selama ini jauh daripada Al-Quran. Bukakan hati kami agar kami selalu membaca Al-Quran. Tanamkan dalam dada kami untuk mencintai Al-Quran dan mentadaburkan Al-Quran. Tanamkan dalam dada kami agar kami bisa mengamalkan isi Al-Quran. Berikan kepada kami Al-Furqan daripada Al-Quran yang kami baca, yang kami dengar. Kami sering mendengarkan Al-Quran dilantunkan oleh keluarga kami. Jadikan kami orang yang mendapatkan rahmah dan hidayah darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede, terima kasih Mah buat ilmu dan tausiahnya Mah. Terima kasih Zahra. Sama-sama, Mas Terima Bedu. kasih Ada Bawi. Terima kasih teman-teman dari IIQ Jakarta. Dan terima kasih jamaah telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede mensyukuri nikmat Ramadan setiap hari jam 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن